Awal ceritanya itu saya dapat kabar dari nenek saya. Jadi saya waktu itu udah nggak ketemu ibu saya itu kurang lebih 4 tahun. Saya dapat kabar dari nenek saya itu kalau mama itu lagi sakit. Mama langsung nangis, meluk kita berdua. Akhirnya anak mama datang, maafin mama ya, udah lama nggak ketemu, mama sakit sekarang. Itu saya sama kakak saya langsung, astagfirullahaladzim. Itu bentolnya bukan bentol bulat, jadi kayak ulet panjang, tapi bukan satu. Sambil mama bilang, ini penyakit mama, ini bukan hanya bentol sebenarnya. Jadi bentolnya ini, kalau mama ngerasain bisa gerak-gerak, kadang di punggung, kadang di leher. Datanglah satu laki-laki berpenampilan ya rapi, sewajarnya orang desa zaman dulu. Itu adalah temannya mama. Mau nggak mamanya dibawa ke orang pintar? Gue nggak tahu om, coba aja tanya ke mama, nggak ngerti. Tapi kalau misalkan buat mama sembuh ya silakan aja. Akhirnya mama mau dibawa ke orang pintar buat kesembuhan mama. Pulang jam 11 malam. Itu keadaan mama, itu udah lesu, basah, rambutnya basah, kayak habis mandi tapi nggak pakai handuk, tapi pakai baju lagi. Jadi bajunya lembab, basah. Ini bukan nangis ya, ini kesakitan, kejeritan. Dan tahu pas mama kejeritan, tangannya itu, Mas Jamal, wah kulitnya udah robek. Lebih parah dari pertama, dan itu berdarah-darah. Merinding gue aja. Halo pasukan Lentera Malam, cerita kali ini bikin gue merinding. Dimana kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak yang selama sebulan lebih menjaga ibunya yang sedang sakit. Bukan sakit biasa, tetapi sakit yang gak wajar. Yang ternyata ada misteri yang dialami sama ibunya. Dan selama menjaga ibunya, narasumber gue kali ini selalu melihat kejadian aneh yang dialami sama ibunya. Hingga akhirnya ibunya meninggal dunia. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Tegar. Kita sapa dulu aja. Mas Tegar, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Baik Jamal. ya Mas ya? Mas Jamal apa kabar? Baik juga Mas. Mantap. Mantap ini. Selama 4 tahun gak pernah ketemu Mama. Dan tiba-tiba ketika bertemu kembali dalam keadaan sakit, dan sakitnya itu gak wajar. Bisa dibilang nggak wajar. Ya. Benar ya Mas? Betul sekali. Mungkin boleh diceritain sedikit aja. Ya. Kenapa itu? Kenapa saya bilang nggak wajar dalam pemikiran saya sekarang ini? Karena saat saya datang, saya melihat mama saya dengan penyakit yang aneh. Aneh. Panjang sekali bentolnya, nggak satu, nggak dua, nggak tiga, itu aneh kiri kanan. Dan mama mengkonfirmasi kalau itu nggak hanya di tangan. Setiap malam bisa pindah ke punggung, ke pundak, ke leher. Dan menyebabkan mama nggak bisa tidur. Nah, kejadian ini di umur berapa Mas? Umur itu pas 13 tahun, Mas Jamal. Jadi pas 13 tahun itu umur saya. Kenapa sampai dengan umur 25 tahun saya ini saya masih mengingat? Saya tidak akan pernah melupakan itu. Itu kejadian, kisah nyata, benar-benar saya menjaga ibu saya. Ibu kandung saya sendiri, saya menjaga dari pertama saya melihat ibu saya sakit, sampai ibu saya meninggal. Itu saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Makanya tidak akan mungkin terlupa. Mau dilupain pun tidak akan. Tidak akan bisa. Mau ditambahin cerita apapun dan ini pasti akan teringat. Mama pernah penyakit yang dikatakan dengan non medis ini. Jadi tidak akan pernah terlupa. Orang tua lo sendiri ya? Orang tua gue sendiri. Oke. Yaudah, gue penasaran banget nih sama cerita Mas Tegar. Dan buat teman-teman juga yang penasaran, simak videonya sampai habis seperti biasa. Dan kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau bisa hubungi nomor yang ada di samping gue ini nih. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Tegar ketika menjaga ibunya yang selama 4 tahun gak pernah ketemu, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Awal ceritanya itu, saya dapat kabar dari nenek saya. Jadi, saya waktu itu udah nggak ketemu ibu saya itu kurang lebih 4 tahun. Nah, Mas Jamal. Jadi, saya dapat kabar dari nenek saya itu, kalau mama itu lagi sakit. Lagi sakit, terus mama minta dijenguk. Akhirnya Oma minta tolong, Gai boleh nggak Gai sama Reja jengukin mama. Katanya mama mau minta dijenguk, mungkin kangen kali udah lama nggak ketemu. Akhirnya singkat cerita, aku jam 5 sore, Mas Jamal. Jam 5 sore aku sama Areja, kakak pertama saya, dari ibu yang berbeda. Jam 5 sore kita berangkat dari Jakarta menuju ke Cimalati. Tempat di mana mama saya tinggal di situ. Tempat peninggalan almarhum kakek saya atau ayahanda dari mama saya. Jam 7 malam, saya sampai sana nggak langsung menuju ke rumah mama. Kita makan nasi goreng di dekat daerah Cimalati itu. Lalu Areja minta telepon ke Oma. Nelpon, Mah, minta nomor teleponnya Mama Yanti. Kebetulan nama mama saya itu Mama Yanti. Di telepon dikasih nomornya sama Oma saya. Lalu Areja nelpon. Baru nelpon, halo Mah. Mama langsung nangis. Di mana? Mama mau ketemu, Mama lagi sakit. Sama enggak? Ya Ma, ini lagi di Cimalati, disuruh Oma kesini nengokin Mama. Terus di mana sekarang? Nah, sekarang mau minta lokasi tepatnya Mama di mana. Mama bilang, ya udah, di mana sekarang? Nanti Mama minta tolong ojek pangkalan buat jemput kalian, buat ngarahin gitu loh Mas. Iya. Lalu Areja bilang, udah Mah, nanti biar nggak susah, di mobil aja. Nanti nomor plat B, mobil warna hitam. Telepon itu mati, beberapa menit kemudian, saya kan nunggu di mobil tuh Mas. Ada seorang bapak pakai jaket kulit, jaket jeans yang biasa warna hitam itu, yang ojek-ojek itu, ngetok, tok. Mas, punten, anaknya Bu Yanti? Ya nuhun anaknya Bu Yanti. Ayo tuh, nanti ikutin aja dari belakang. Saat itu kita ngikutin dari belakang, ojeknya di depan. Jadi nggak jauh dari situ Mas, desa Mama tuh di tempat nasi goreng itu nggak jauh dari situ. Suasana desa Mama itu, tuh serem sekali. Jadi pada zaman itu masih banyak pepohonan Mas. Kita ngelewatin banyak pepohonan. Lampu itu Mas ya, lampu kuning itu nggak dek gitu. Jadi 5 meter baru ada lampu kuning, baru ada lampu kuning. Nah itu kebantu sama lampu kendaraan aja lah, lampu kendaraan. Di situ banyak pepohonan, masih banyak lapak kosong, dan ada TPU di situ. Ada TPU, kita ngelewatin tempat pemakaman umum, banyak ada rumah warga juga, nggak terlalu banyak. Sampai kita nyampe di kediaman Mama itu, Mas Jamal, itu posisi rumah Mama itu ada di tengah-tengah. Sebelah kiri rumah Mama itu ada villa besar yang tidak disewakan lagi. Posisi itu waktu itu villanya udah tua, udah nggak terurus gitu. Sebelah kanan rumah Mama itu masih pepohonan, baru rumah warga di sini. Setelah kita parkir mobil, kita terima kasih ke abang ojeknya itu. Abang ojeknya manggil Mama. Bu Yanti, anaknya udah sampai. Kita baru keluar dari mobil, tuh Mama udah nangis. Nah, karena seorang ibu ya tidak ketemu anaknya 4 tahun. Itu Mama tuh kabar-kabaran selalu sama nenek saya, Oma sebutnya. Karena pertama saya juga nggak megang handphone Mas Jamal waktu itu. Saya kan santri. Waktu itu lagi libur. Terus Areja juga nggak megang nomornya Mama. Pokoknya Mama tuh selalu ngabarin ke Oma, nenek saya. Mama keluar saat itu, Mas Jamal. Pas Mama keluar itu, Mama langsung nangis, meluk kita berdua. Akhirnya anak Mama datang, maafin Mama ya, udah lama nggak ketemu, Mama sakit sekarang. Itu dengan nada yang mau nangis, nangis. Terus kita beberapa menit kemudian kita masuk ke dalam lah. Masuk ke dalam, kita cerita tentang aku kenapa bisa masuk pondok, Areja mulai kembali kuliah lagi. Beberapa menit cerita, lalu Mama lah yang buka pembicaraan terkait penyakitnya. Sambil dibuka gini, kan memakai jaket, sambil dibuka gini, itu saya sama kakak saya langsung, astagfirullahaladzim. Itu bentolnya itu bukan bentol bulat, jadi kayak ulet panjang, tapi bukan satu, Mas Jamal. Jadi 1, 2, 3, 4 banyak sekali di sini. Sambil Mama bilang, ini penyakit Mama. Nih, Mama juga nggak tahu kenapa bisa kayak begini. Mama belum ngecek ke dokter. Sampai di situ langsung nelfon Oma. Ya sifat dewasanya. Oma, ini si Mama Yanti penyakitnya penyakit kulit. Nggak tahu. juga bingung kenapa bisa kayak gini.
Oma bilang, udahlah A, bawa aja Mama Yanti ke Jakarta. Kita habis cerita di situ, lihat penyakitnya Mama, kita bantu Mama buat ngerapihin barang-barangnya dibawa ke Jakarta. Sampai rapihin tas, masukin pakaian ke mobil, kita jalan. Kita jalan itu jam 11, Mas Jamal. Kita jalan jam 11 malam dari desa Cimalati ke Jakarta. Dari perjalanan desa Cimalati ke Jakarta itu, Mama tidur. Mama tidur, kita diam karena kita capek. Sampai keluar tol Jakarta, Mama bangun. Bilang gini, kenapa ya Mama seminggu ini nggak bisa tidur? Ini bukan hanya bentol sebenarnya. Jadi bentolnya ini, kalau Mama ngerasain bisa gerak-gerak. Kadang di punggung, kadang di leher. Jadi bentol itu bukan bentol diem, Mas Jamal. Jadi bentol gerak yang dirasain Mama saya. Makanya selama seminggu itu Mama nggak bisa tidur dan berani hubungin nenek saya. Kalau ngasih tahu kalau Mama tuh lagi sakit. Singkat cerita kita sampai di kediaman rumah Oma. Kediaman rumah Oma itu ada Oma tentunya, ada opa saya, ada kakak, adik saya, adik sepupu saya. Sampai jam 12:30 malam, rumah itu udah sepi. Pas kita buka, ternyata Oma tuh udah nungguin di situ, Mas Jamal. Jadi nungguin kedatangan kita. Pas baru buka, Mama tuh udah langsung nyamperin Oma, nangis terisak-isak. Mi, maafin Neng baru bisa ketemu sekarang. Neng sibuk, Neng juga nggak tahu kenapa sekarang ini Neng sakit, udah seminggu ini Neng nggak bisa tidur. Sambil dibuka tuh, Mas Jamal, dibuka, Oma tuh kaget. Astagfirullahaladzim, Neng kenapa bisa gini, ya Allah, ya Allah. Pas Mama nangis, itu ngebangunin opa saya, Mas Jamal. Opa saya bangun, kakak perempuan saya bangun. Jadi kalau Mas Jamal bisa ngebayangin, nangisnya tuh nangis besar, Mas. Kayak, kenceng lah gitu. Iya. Sambil ngebangunin opa. Kenapa, Mah? Kata siapa? Ini ada Yanti datang, tuh masih keadaan dibuka, itu opa juga kaget. Ya Allah, Yanti, kenapa bisa gitu? Udah, sekarang istirahat aja, besok kita ke rumah sakit. Kita istirahat, Mama tuh tidur sama saya, sama kakak perempuan saya, dan Mama bertiga satu kamar. Esok paginya saya bangun kesiangan, ya Mas Jamal, karena kita kecapean waktu itu. Kita kesiangan bangun, Mama tuh posisinya udah nggak ada di kamar. Mama posisinya udah di bawah. Sarapan dan bantuin Mama bikin sarapan. Menjelang siang baru kita ke rumah sakit. Singkat cerita, Oma nganterin Mama buat periksa, dan dokter, nah ini penyampaian dari Oma, informasi, Mama tuh nggak ada penyakit kulit, alergi atau apapun. Tapi secara profesional dokter tetap memberikan salep, antibiotik. Jadi divonis tidak ada penyakit kulit, nggak ada alergi. Biasanya kan kalau kulit itu alergi, makan itu nggak ada. Jadi anehnya itu benjolan itu dari mana? Dan waktu itu mau di ronsen tuh nggak usah lah ngasih salep dan segala macam. Pemeriksaan itu sudah ambil obat, kita makan di basement, lalu kita pulang. Pas malamnya, Mas Jamal, malamnya tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apapun, nggak ada angin, tiba-tiba Mama nangis. Guys, boleh nggak Mama pulang aja? Ini bukan penyakit kulit, percuma Mama pakai salep juga. Itu gerak-gerik gitu saya gitu. Ini bukan penyakit kulit. Mama nggak bisa diobatin di sini, Mama mau pulang pokoknya. Sambil nangis nih, Mas Jamal. Mama mau pulang pokoknya, nggak mau, ini bukan penyakit kulit. Mama mau pulang, pokoknya Mama mau pulang. Sampai perdebatan itu terjadi, kita akhirnya istirahat. Bangun pagi, Mama udah nggak ada di bawah, dan di bawah tuh lagi nangis, Mas Jamal. Jadi saya bangun tuh karena ya suara nangis. Di situ Mama minta izin ke Oma, boleh nggak Mi, Neng pulang aja, Neng nggak mau di sini. Di situ Oma pasti menolak, kayak nggak usah Neng, udah Neng di sini aja sampai sembuh. Kalau sembuh baru Neng pulang, boleh deh. Di situ udah perdebatan terjadi. Muncul kita ke malam lagi. Siang sore itu udah aktivitas biasa. Ke malam lagi, Mama nangis lagi, Mas Jamal, ke saya. Nggak, bisa nggak antar Mama aja sama Reja malam ini? Pokoknya Mama nggak nyaman, Mama mau pulang. Mama mau pulang, pokoknya nggak mau. Itu lo ngebentak gitu, Mas Jamal. Langsung ditenangin sama kakak perempuan saya. Saya kan tidur bertiga. Teh Yanti udah, Teteh di sini aja dulu sampai sembuh. Setelah itu kita tidur lagi. Besok paginya perdebatan besar antara Mama saya sama Oma. Pertama kali saya melihat Mama saya ngebentak Oma saya dan ngelawan Oma saya. Akhirnya Oma capek, Oma ngizinin. Yaudah, Yanti terserah. Kalau Yanti mau pulang, silahkan pulang. Tapi aku titip pesan, pokoknya harus sembuh, sehat, nggak boleh mikir aneh-aneh kemana-mana. Iya Mi, Yanti,
Yanti janji bakal sembuh, Mami juga harus sehat. Aktivitas siang, ke sore, ke malam, seperti biasa karena sudah diizinkan, kita prepare bareng-bareng Mama, kita rapi-rapi, obat juga nggak lupa. Akhirnya aku sama Reja lagi yang nganterin buat Mama pulang ke Cimalati, desanya itu. Perjalanan dari tol Jakarta ke Ciawi menuju ke Cimalati. Di situ spontan aku bilang dalam pertengahan perjalanan, Mas Jamal, Mah, boleh nggak? Tegar kan lagi libur pondok. Boleh nggak ngejaga Mama seminggu lah liburan. Yeah. Sebelum jawab Mama, Reja langsung menyaut. Tapi nggak bisa ya Mah. Soalnya kan ada kuliah, ada kerja juga. Langsung Mama jawab, ya nggak apa-apa, gue aja yang jagain. Alhamdulillah kok ada yang mau sama Mama. Ya Mah, nanti coba telepon dulu ke Oma, karena kan taunya gue nginepnya sehari doang, nggak sampai berminggu gitu. Sampai rumah Mama, kita ngelewatin desa yang seram itu lagi. Kita sampai rumah Mama, kita bertiga ngobrol. Akhirnya sejam kemudian Arija pamit untuk pulang. Pamit sama Mama, dan Mama pesan kalau ada waktu tolong jenguk adenya. Jadi bukan jenguk mamanya, karena kan saya sendiri di sini. Iya. Singkat cerita, akhirnya kita berdua dalam rumah yang mempunyai 3 kamar, 1 kamar mandi, dan 1 halaman dapur. Mas Jamal, aku mau cerita dulu. Jadi kamar Mama itu, rumah kamar Mama itu 3-3 nggak ada pintu. Kalau Mas Jamal tahu hordeng yang dulu yang ada cangkang keong, bintang laut. Jadi kalau dibuka tuh teng 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 teng. Iya. Jadi ada bunyinya kalau dibuka. Jadi nggak pakai pintu karena kan rumah peninggalan kakek, masih zaman dulu banget. Jadi di situ aku memutuskan untuk istirahat tidur di ruang tamu karena di situ ada TV dan aku bisa melihat ke arah Mama. Iya. 1 hari berlalu malam itu, kita menuju ke besoknya. Besok paginya sehat walafiat, tidak terjadi apa-apa. Kita langsung lengkap ke hari ketiga. Hari ketiga, saya meminta dibuatin masakan Mama namanya cawang. Nanti Mas Jamal bisa searching, cawang itu khas Sukabumi. Seperti cilok, tapi dia berbentuk kotak gitu. Ada bumbu kacang pedes di situ. Enak tuh kayaknya itu. Oh, itu enak banget. Harus coba. Apalagi buatan Mama saya. Pas Mama masak, setelah masak kita makan bareng di ruangan TV itu. Kita makan bareng. Mama bilang gini, Mas Jamal, Guy, kok Mama selalu nggak bisa tidur ya? Kok Mama ngeliatin kamu sama kakek sih tidurnya? Almarhum kakek. Kamu kangen nggak sih sama Wajana? Nama kakek saya Jana. Saya manggilnya Uwa. Mama tuh nakutin aja. Saat itu pas saya kecil, Mama tuh nakutin aja. Kangen lah, pasti kangen sama Wajana. Masa nggak kangen? Dulu kan Mama sibuk, nggak sama kakek diurusinnya. Iya, nggak tahu. Pokoknya Mama nggak bisa tidur karena Mama ngelihat almarhum kakek ngejagain kamu tidurnya. Udahlah, udah mah. Nggak itu juga, Mama juga ngeliat bayangan besar. Jadi ini ruangan tidur Mama saya. Ini jendela kayu yang dipakein hordeng. Iya. Terus lampunya kan lampu kuning di luar, Mas. Jadi kelihatan kalau ada bayangan orang lewat. Oke. Itu bayangannya besar. Ini cerita Mama saya. Itu bayangannya besar sekali. Dan Mama saya bisa melihat sampai tembus keluar. Jadi bisa ngeliat bentukannya seperti apa. Iya. Tapi Mama saya cerita seperti ini. Mama juga ngeliat ada bayangan besar banget di luar, makanya Mama nggak bisa tidur. Ya udahlah mah, biarin aja, nggak usah digubris itu. Mau nih nakut-nakutin aja. Udah, yuk makan. Kita makan. Menuju sore, menuju maghrib lah, Mas Jamal. Menuju maghrib, Mama udah pusing, kelehengan. Mama pusing ada khasnya. Diikat pakai kain, dinginin. Karena kalau kepala kenceng tuh, pusing tuh bisa mereda. Oke. Itu khasnya Mama tuh. Mama istirahat, tidur, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Di situ saya sholat. Pas pukul jam 11 malam, saya mendengar ada suara masuk ke kamar Mama. Itu Mama lagi tidur. Mama lagi tidur, saya juga lagi tidur. Keganggu, saya tuh gampang bangun, Mas Jamal. Jadi ada suara teng buat masuk ke kamarnya Mama. Iya. Masuk, kebangun. Bangunnya gini aja. Bangun. Tiba-tiba ada ketawa kecil. Gitu, saya langsung kebangun. Bangun gini, duduk. Ngeliat Mama tuh udah gini.
Itu kepala tuh gini Mas Jamal. Itu saya spontan langsung manggil. Saat itu ya umur saya ya, nggak ngerti. Mah, mama kenapa? Pas saya masuk, langsung ngeliatin saya. Itu mata udah merah. Mata merah ngeliatin saya sambil ketawa. Pas saya mau samperin, mama tuh udah jalan ke belakang. Jalannya, jalan ke belakang. Bukan berdiri ya, jalan jongkok ke belakang. Ini kalau ada tembok, Mas Jamal, cengkraman seorang ibu tidak mungkin kuat untuk naik sedikit. Bukan naik ke atas, sedikit. Dia naik. Itu saya dengan umur segitu saya lari, Mas Jamal. Lari sejadi-jadinya buat ke rumah warga. Sebelum saya nyampe rumah warga, itu 3 orang, bisa sebut Bapak X, yang saya kenal adalah Mas Bayu, sama satu pemuda. Itu langsung nanya, aku naon? Aku naon si mama ceritakan. Bahasa Indonesia, kenapa? Itu kok mama ketawa-tawa? Karena besar banget Mas Jamal. Gede banget ketawanya. Jadi bukan kita, itu kayak besar banget. Sampai kedengeran di luar. Kedengeran banget di luar. Karena kan desa, ya suara jangkrik, suara jam doang. Iya. Jadi benar-benar kedengeran di luar. Saya menjadi itu, mama tuh masih, kalau dari suara dengar. Kita sambil ngobrol itu sambil nyamperin mama. Mama tuh masih gini. Arek naon? Mau ngapain gitu. Terus satu pemuda ini diminta Bapak X buat nyari Ustadz kampung. Ustadz kampung nggak jauh dari situ. Jadi dalam rumah itu ada aku, ada Bapak X sama Mas Bayu yang ngawasin mama. Pas Ustadz itu udah datang, mama tuh yang darinya gini, kalau saya praktekin, jadi turunnya itu turun biasa, terus madep ke belakang gini, jalan gini ke belakang, terus kepala gini, dan ayam mana, rek naon mana ka dia, orang tersian kemana KB, itu matanya tetap ke saya, ngomongnya kemana, matanya ke saya, jadi Mas Jamal dia ngincer aku, jadi pas aku lihat tuh, udah pokoknya matanya tuh ngincer aku, rek naon mana ka dia KB, rame pisan, mana anak nanya, ini mana? Itu langsung di situ Bapak X sama Mas Bayu itu megangin mama, diobatin sama ustadznya. Ciri khas ustadznya tuh ada satu batu, tulisannya ada tulisan Al-Quran gitu, tulisan ayat-ayat gitu lah. Ditempelin lah ke jidatnya mama. Pingsan. Mama pingsan, digotong ke ke kasur. Belum ada semenit, Mas Jamal, beberapa detik bangun lagi dengan suara yang berbeda. Suara ibu-ibu tidak mungkin seperti ini. Langsung ngomong, naon? Yuk, naon rame kieu. Orek naon mana di dia kabeh? Itu suara berat banget. Berat sekali. Mane lamun arek budak ieu selamat menurut kata orang. Kamu mau selamat orang ini, mama saya, turutin apa kata saya. Di sini ada salah satu momen saya habis bilang itu. Orang butuh 2 kopi hidung, orang butuh 2 kopi hitam sama 2 rokok, tolong tolong dibakarin. Bingung tuh kita, cenengok. Di situ kan ada kita berlima, ada aku, Ustadz, Bapak X, Mas Bayu, sama satu pemuda itu, salah satunya mama. Bingung lah kita, di mana? Akhirnya Bapak X lah buat nurutin permintaan si setannya itu. Beberapa menit kemudian datanglah rokok sama kopinya itu. Tidak bisa pakai logika, saya berani berdebat dengan siapapun. 2 kopi panas, sangat-sangat panas, 2 rokok yang baru dibakar, diambil, dengan keadaan panas. Pas kopi itu udah habis kan masih ada ampas, karena 2 kopi itu nggak mungkin masuk gitu. Jadi tumpah ke sini, terus tumpah, jatuhin, jatuh. Pas udah di tangannya gini, langsung ambil rokok. Rokok tuh nggak diisep, Mas Jamal, dimakan. Tidak akan pernah saya lupa kejadian itu. Itu kan udah nyala ya? Nyala. Wah. Biasa kalau normal, kalau mau ngetes itu nyala, ini paling gini ya. Iya. Gini. Ini dimakan.
Maneh geus nurutin kata orang arek minta, aku mau minta sajen setiap malam Jumat. Pas banget hari itu hari Kamis, pagi Kamis, malamnya kan malam Jumat. Orang arek minta sambil duduk sila ya, orang arek minta sajen dikasih di ruangan tengah, Mas Jamal. Sajen dikasih ruang tengah. Oke, didoain sama ustadznya. Nah ustadznya bilang, aya wae maneh teh rek naon sajen ieu budak masih leutik. Sorangan di dia maneh rek naon. Teu peduli aing, maneh lamun arek indung ieu selamat, maneh kudu nurut apa kata orang. Oke, setelah itu dibacain doa, sembuh, tidur. Itu jam 4 subuh baru selesai. Dari jam 11 malam. Terus ada yang nanya, kalau misalkan ada yang nanya, terus berjam-jam itu ngapain aja? Itu hanya ketawa dan kita ngobatin nggak bisa sebelum kita menyerahkan sajennya itu, yang rokok kopinya itu. Setelah kita mengiyakan, selesailah itu, mama kesurupan itu, Mas Jamal kesurupan selesai jam 4, kita sholat subuh, itu kita belum tidur, akhirnya Bapak X tidur di situ. Bapak X tidur di situ, kita bangun jam 9 malam dibangunin mama. Bangun guys, bangun. Pak, tidur di sini. Jadi mama tuh nggak mengingat kejadian apa yang telah terjadi. Pak, tidur di sini. Ya Neng, tidur di sini nemenin. Ya budak. Oh ya, udah tuh. Terus pulang dulu ya. Ya Pak ya. Nggak sarapan dulu? Nggak usah. Nggak sarapan. Pagi, siang, sore, percaya dan tidak percaya, mama saya sehat walafiat setiap harinya. Setiap pagi, siang, sore tidak pernah terjadi apa-apa. Oke. Selalu kejadian setiap malam. Lalu hari itu hari kedua, yang pas Bapak X itu pulang itu kan hari kedua. Akhirnya maghrib dikirimin sama si pemuda satu itu sama Mas Bayu. Pak, punten ini taruh coba di kamar. Kita coba lihat dulu apa nanti respon mama. Mama saat itu nggak boleh dikasih tahu apa-apa, Mas Jamal. Ya udah. Tapi kalau pemikiran aku sekarang ya bukan dulu ya. Tapi aku yakin mama tahu sesuatu. Mama nanya gak pada saat? Nggak nanya. Ditaruh aja. Nggak nanya deh. Sejujur-jujurnya, mama tuh nggak pernah nanya. Mama tuh lihat saja itu. Tapi aku yakin kalau aku mikir sekarang ya bukan dulu. Mama tahu sesuatu. Iya. Sampai nggak nanya ya. Karena kalau dulu ya udah aku naruh aja. Mama nggak nanya ya udah silakan. Karena pas aku masih kecil gitu ya udah aku mengikuti alurnya yang ada. Sajen itu ditaruh jam 12:30 malam. 12:30 malam, mama bangun. Aku tidurnya madep tembok gini. Ini misalkan tembok, aku tidur madep sini. Terus ada suara kebuka dari kamarnya mama. Aku langsung madep ke sini. Jalan mama tuh beda, Mas Jamal, menuju ke ruang tengah. Gak ada suara, nggak pakai suara apa-apa. Jadi jalannya bukan jalan yang biasa mama, di jalannya menuju ruang tengah. Aku nanya, Mah, ngapain Mah? Duduk sila. Kopi saat itu udah nggak panas, karena sajen dari maghrib itu kan. Iya. Rokok udah habis, jadi yang dimakan ampasnya, diambil, diraup. Pas aku nanya, ya, jadi kenapa aku bertanya Mah ngapain? Karena di belakang tuh nggak kelihatan Mas Jamal. Jadi posisi mama tuh nutupin sajennya, jadi gini. Dan ya mungkin mama mau rapiin sajen itu. Pas aku nanya, mama tuh udah, pas Mah ngapain? Pas habis ambil kampasnya itu, wah itu suara bukan yang minta itu, Mas Jamal. Jadi udah pas malam itu aku langsung lari. Untungnya aku nggak perlu ke rumah warga itu. Jadi udah ada yang ngejagain pos ronda lah. Iya. Karena kejadian itu diminta untuk ngawasin sekitar situ loh. Akhirnya masuk. Jadi aku nggak kenal dua ini, bukan Mas Bayu, satu pemuda yang awalnya itu. Jadi kenal. Si mama reaksi lagi. Ya, punten ditolongin, diangkat, maksudnya dibawa bukan diangkat, dibawa ke rumah. Itu sambil ngeliatin aku.
Setiap mama kesurupan, nggak pernah matanya tuh ngeliat ke orang lain. Selalu lihat ke saya. Dipanggil lagi Ustadz, sembuh lah. Semua itu udah nggak reaksi apapun, nggak terlalu terparah. Hari kita menuju istirahat, hari ketiga. Hari ketiga seperti biasa, pagi, siang, sore, mama tidak terjadi apa-apa dan tidak menanyakan apa yang terjadi sama ruangan tengah. Karena itu masih ada sajanya lah di situ. Hari ketiga kedatangan temannya mama. Ini beda. Ini temannya mama ini teman nyanyi. Teman nyanyinya mama. Mama di situ aktivitas nyanyi, ngobrol sama temannya. Ngobrol sama temannya, tidak terjadi apa-apa. Aku senang di situ, Mas Jamal. Aku ngeliat mama tuh happy, have fun. Pas udah menuju Isya. Menuju Isya, malamnya. Mama pusing kelengan lagi. Aku make sure mama butuh apa. Karena di situ pikiran aku mama tuh udah sembuh, Mas Jamal. Karena udah bisa ikut nyanyi, walaupun karaokean di rumah ya. Karena mama tuh dulu penyanyi hebat, Mas Jamal. Oh gitu? Iya, mama tuh dulu penyanyi dangdut yang selalu dipilih di desa-desanya lah. Wow. Mama tuh dulu dipanggil Nyai. Nah dulu mama tuh dipanggil Nyai. Karena suka nyanyi-nyanyi gitu, panggilan. Aku make sure buat mama kenapa mau butuh obat atau apa. Enggak, mama mau istirahat aja. Aku di situ nggak takut apa-apa, udah mama udah sembuh. Pas jam 11:30, kurang lebih setengah 12, itu mama kesurupan lagi. Itu aku untungnya belum tidur. Gue belum tidur karena ya nggak bisa tidur di situ. Bukan karena takut, kayak ya udah memang lagi nggak bisa tidur. Tahu nggak apa yang aku lakuin, Mas Jamal? Aku udah capek. Aku samperin mama aku. Keluar, aku boleh kata kasar nggak sih? Boleh. Keluar setan monyet. Itu aku baru pertama kali aku kesel. Keluar setan monyet. Kayak aku, bahasa Jakarta aku tuh. Iya. Gua nggak, mama tadi sehat-sehat aja. Nggak usah bertingkah aneh gini lah. Aku udah capek. Terus setannya ngomong gini. Wani mana kain? Wani. Itu sambil ngemegang tangan aku, Mas. Itu pemuda itu datang lagi, pemuda yang karena aku udah capek, aku tampol sama Mas Jamal, aku tampol, aku jambak, udah selesai lagi, itu sambil nangis, sama. Tapi aku ambil dipegang, kenceng banget tangan aku gini, wani gaing, wani, gitu. Habis itu dipegangin sama pemudanya itu, dipanggil Ustadz, sembuh lagi. Besoknya baru saya. Menuju maghrib, saya udah nggak bisa apa-apa. Tangan saya, kaki saya, semua mati rasa. Tiba-tiba mati rasa. Perut saya pernah sakit mah lambung. Lebih parah daripada itu. Hampir saya mau mati. Selama 2 hari itu, Mas Jamal. Mama sehat, tidak pernah kesurupan selama 2 hari itu. Saya yang diincar. Wah, saya sampai inget banget ya. Ini karena kejadian pribadi saya. Mau mati, nggak kuat, mati. Mati aja nggak kuat. Sakit banget, Mas Jamal. Sakit banget. Benar-benar lebih sakit daripada sakit mah dan lainnya lah. Itu benar-benar diguncang aja. Ayo punten aja tolongin ke rumah sakit. Aku dibawa ke rumah sakit, digonceng. Digotong tuh, Mas Jamal, di duduk tengah. Aku di jalan tuh ya. Desa mama yang serem-serem itu. Wah, kacau pikiran aku udah. Bayangan aku di sini udah, wah ada setan ini itu. Karena udah disakitin gitu benar. Udah. Aku nggak pernah mengatakan selain kata, udah mama mati aja mah. Sakit banget, karena sakit itu, Mas Jamal. Kesiksa lo ya? Iya, masuk rumah sakit, disuntik, divonis nggak ada apa-apa. Nggak ada sakit mah, nggak ada apa. Dipulangin, nggak ada Bu. Udah nih saya suntik, saya kasih obat penenang, obat tidur lah gitu. Itu 24 jam nggak ada berhentinya, Mas Jamal. Makanya saya bilang mau mati terus. Nggak ada berhentinya ini perut, gunjang-ganjing. Akhirnya dibawa ke rumah, dipanggil Ustadznya itu dipanggil, ditaruh di sini batunya itu, batu Quran. Tetep gue sampai nangis banget. Mana? Itu mamaku juga nangis, Mas Jamal. Iya. Kenapa ke dia? Udah ke aku aja. Udah sini deh. Sakitnya kasih ke mama aja. Udah. Itu mama nggak kenapa-napa, Mas Jamal. Pas aku gitu. Jadi kayak pindah gitu. Iya, paham. Jadi mama jadi aku jadi mama. Sakit, Mas. Sakit, nggak bisa. Sakit banget.
Akhirnya aku udah ditempelin surat, bacaan surat pendek pakai kertas, dibasahin, tempel. Aku masih kesakitan, jam 5 subuh baru aku udah Reda. Pas hari itu reda, aku udah normal, tapi masih lemes banget, dari sakit. Siang sore seperti biasa tidak terjadi apa-apa, mama saya sehat. Jam 8 malam, Mas Jamal, saya dari kamar mandi, mama tuh udah aneh nih. Mama jalan ke dapur. Mah, mau ngapain? Enggak, ke kamar mandi. Karena aku di kamar mandi ya. Jadi mau menghampiri aku tuh. Mah, mau ngapain? Diam aja. Pas udah deket aku langsung. Jadi kayak mau rabus ke dapur gitu. Mah, mau ngapain? Mau mandi aja udah. Udah capek aja. Malah bisa. Jadi mau ambil. Mama nggak kuat. Udah mau mandi aja. Udah istighfar ya Allah, mah. Jadi aku nggak bisa mengkonfirm itu kesurupan atau bukan. Karena mama bisa menjawab apa yang aku tanyain. Udah, nggak mau lagi kayak begini. Nggak usah manggil Ustadz. Capek. Akhirnya aku biasa tenangin. Itu aku sendiri, nggak ada yang pemuda datang karena nggak terlalu besar, perdebatan kecil. Aku bilang, udah mah kesian enggak ya Pak? Mama nggak kesian apa enggak ya Pak? Ya udah capek di sini, enggak bukan liburan malah jagain mama sakit. Enggak, mama juga capek enggak kayak gini terus. Sebelum kamu kesini mama udah kayak begini. Gitu. Jadi Mas Jabal, aku sedikit cerita, replaynya ulang. Mama tuh sebelum aku jaga itu, mama tuh seminggu tuh memang udah nggak bisa tidur. Karena yang tadi mama cerita pas menuju Jakarta, yang tiba-tiba pindah ke sana, itu yang menyebabkan mama tuh nggak bisa tidur. Akhirnya selesai. Pas besoknya ini, kita udah tidak ada kesurupan. Pas besoknya ini, datanglah satu laki-laki berpenampilannya rapi, sewajarnya orang desa zaman dulu. Datang ke mama. Pemikiran aku yang dulu ya, bukan yang sekarang ini ya. Aku ubah ke pemikiran aku yang dulu. Itu adalah temannya mama. Dan mama yang mengkonfirm itu dan mengajaknya ke situ. Kita sedikit cerita, tapi bukan cerita terkait mama. Tuh. Kita cerita bertiga, pas mama tidur sore, ceritalah ke aku. Dek, aku tahu kok mama sakit yang nggak wajar. Mama sakitnya yang bisa dibilang non medis. Tapi bahasa itu dulu nggak kayak gitu ya, karena saya lupa Mas Jamal. Ini bahasa saya. Mau nggak mamanya dibawa ke orang pintar? Gue nggak tahu om. Coba aja tanya ke mama. Nggak ngerti. Tapi kalau misalkan buat mama sembuh ya, silakan aja. Udah, sama cerita. Pas mau maghrib, akhirnya mama mau dibawa ke orang pintar buat kesembuhan mama. Kesembuhan mama itu tuh malam Jumat, Mas Jamal. Akhirnya aku ditemenin sama Mas Bayu. Mas Bayu ini yang aku kenal, bantunya itu. Aku ditemenin. Akhirnya mama pergi ke orang pintar sama si cowoknya ini. Ini pemikiran aku dulu ya, jangan yang sekarang nanti aku akan jawab. Dibawa sama si temennya ini ke orang pintar. Pulang jam 11 malam. Tok. Dek, ini mama. Sebelum kita keluar, Mas Jamal. Kan ini pintu nggak ada yang tutup ya, karena nggak ada pintu kan, ruangan ini. Bangun, itu ruangan tengah kenapa? Sajen, ingat sajen? Setiap malam Jumat? Iya. Yeah. Gelasnya di mana, ampasnya di mana, semua udah berantakan dan tidak ada suara yang mendengar apapun kejadian sajen itu berantakan. Okay. Jadi itu udah berantakan kayak udah acak-acak gitu loh. Bangun, oke, kita buka, udah biarin aja. Buka dulu itu si mama sama si cowoknya ini. Itu keadaan mama, itu udah lesu, basah, rambutnya basah, kayak habis mandi tapi nggak pakai handuk, tapi pakai baju lagi. Yeah. Jadi bajunya lembab, basah. Terus bawa dua air bekas apalah, saya nggak tahu paham itu. 30 menit mama situ, si cowoknya ini pamit pulang. Dan bilang sebelum pulang tuh bilang, Dek boleh nggak, ini kalau bisa kita bilang SOP lah. SOP dari si orang pintar ini, 3 hari mama nggak boleh tidur bareng siapa-siapa. Sendiri dulu, jangan ditemenin. Oke, saat itu, karena dia bantuin mama dan ada si Mas Bayu, ya udah, Tegar, kamu tidur sama Mas Bayu aja dulu. Di rumahnya Mas Bayu. Di rumahnya Mas Bayu. Mas Bayu tidak terjadi apa. Sehari tidak terjadi apa-apa. Pagi saya pulang, mama udah sehat, senyum,
gembira, tidak terjadi hal-hal aneh. Hari kedua mama juga sehat. Pas jam 7 malam, ini sedikit horor ya, saya ceritain sedikit. Bukan ke mama, tapi ke keluarganya Mas Bayu. Yang diincar adalah bayinya. Umuran 1 tahun lah. Oke. Jadi Mas Jamal tahu gambaran zaman dulu yang kita mainnya pok gitu. Gambaran kecil aja, kartu kecil. Yeah. Aku main sama anaknya cowok sepantaran aku. Kita main. Itu maghrib. Sekitaran maghrib Isya lah gitu. Kita main kartu. Si anak kecil ini tiba-tiba nangis seperti anak kecil ya. Aku nggak bisa merhatiin, kayak nangis biasa gitu. Dan nggak mau berhenti, ditenangin sama ibunya. Akhirnya Mas Bayu ini manggil si Ustadz itu. Dan tahu Mas Bayu, kata Ustadznya, ini mah setan yang di rumah kesini. Terus istrinya Mas Bayu marah. Nggak usah main kartu lah, makin maghrib. Dilempar gitu kan. Karena ternyata setannya datang ke tempat yang aku lagi sama Mas Bayu ini sekarang loh. Rumahnya dia. Oke. Rumahnya dia. Karena Ustadznya yang bilang seperti itu, bukan saya. Jadi itu sedikit mistis lah. Karena ternyata setannya pindah. Dan besoknya mama memang tidak terjadi apa-apa. Sehat walafiat. Hari ketiga sehat walafiat, kita menuju ke hari keempat. Hari keempat aku boleh tidur di situ. Karena kan 3 hari doang. Oh iya. Pagi, siang, sore seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Aku tidur. Itu udah keadaan tidur dari jam 9. Ini bukan nangis ya, ini kesakitan, kejeritan. Dan tahu, pas mama kejeritan, tangannya itu, Mas Jamal, wah kulitnya udah robek. Lebih parah dari pertama, dan itu berdarah. Merinding gue aja. Itu aku udah takut, udah nggak berani nyamperin mama. Aku langsung keluar. Itu nggak ada siapa Mas Jamal. Aku langsung ke Bapak X, rumah Bapak X. Bapak X aja berdua waktu itu sama aku. Ya Allah, Neng. Udah, kamu manggil Ustadz. Aku udah tahu tuh rumah Ustadz di mana. Jadi Bapak X yang jaga situ, aku manggil Ustadz. Wah, itu nggak bisa sampai jam 5 subuh. Mas Jamal. Mau nanya apa terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Dipegangin tangannya. Ada ibu-ibu datang. Jadi pas saat itu ada 2 ibu-ibu. Bapak X, nggak ada Mas Bayu, aku, Ustadz. Jadi yang megangin itu ibu-ibu. Tangan mama tuh udah berdarah-darah. Dan tahu anehnya apa? Kuku mama nggak ada, Mas Jamal. Nggak ada kuku. Berarti cengkeramannya itu dalam banget. Secara logika, kalau cengkeraman mungkin bisa. Iya. Tapi gimana ya? Iya sih. Oke. Pokoknya itu yang aku lihat lah. Kuku mama nggak ada, tapi tergores sampai berdarah gitu, dipegang sama ibu-ibu. Itu sampai jam 5 subuh nggak berhenti. Nggak mempan dibacain dengan apapun. Tapi tetap yang saya notice tadi, mama matanya selalu ke saya. Saya pindah ke sini selalu. Gitu. Jadi saya tuh selalu di belakang pundak orang-orang dewasa itu, Mas Jamal. Jam 5 subuh selesai, akhirnya Bapak X bilang, emang nggak ngubungin keluarga? Kok keluarga nggak dihubungin sih? Iya. Kamu emang nggak pegang handphone? Ya enggak Bapak, saya nggak ngerti handphone. Bukan nggak ngerti, tapi memang nggak punya saat itu. Dan kenapa saya nggak ngehubungin keluarga, Mas Jamal? Tidak ada yang bisa berpikiran saya seumur segitu ngejagain mama. Untung aja itu ada yang mau bantuin. Dan untuk masalah ekonomi, alhamdulillah waktu itu mama ada. Untuk bayar ini, bayar itu, mau obatan, sana sini, makan. Udah ada, menurut saya udah cukup. Karena saya nggak bisa menebak kalau ini tuh akan panjang. Ternyata akan panjang gitu loh. Jadi ya udah mama aja yang tiap pagi, tiap siang, tiap sore main handphone. Karena saya pikir mungkin mama ngabarin. Iya. Dan memang anehnya kok tidak ada keluarga yang mencari saya gitu loh. Nggak ada yang mau bantuin. Ya, jadi pas Bapak X bilang kayak gitu, aku menjawab seperti itu. Udah, coba mana telepon mama sini. Aku nggak tahu passwordnya apa. Kira-kira aku bangunin mama. Ma, minjem handphone sebentar. Bapak X minjem. Akhirnya ditelepon lah si oma saya ini. Ibu, mohon maaf, ini aku Bapak X. Si Ibu Yanti ini udah udah mau 1 bulan loh Mas Jamal. Iya. Udah mau 1 bulan
selalu kesurupan dan sekarang kondisinya parah. Masa yang nggak mau ada yang kesini sih? Ini kesian loh anak kecil. Itu bapak sudah emosi tuh. Orang saya masih kecil ya Allah. Saya masih kecil. Bapak X tuh udah emosi ngomong sama ke nenek saya. Aduh, Pak, aku nggak tahu. Itu kan dalam speaker. Aku nggak tahu kalau si Yanti begitu. Orang nggak ngabarin apa-apa. Aku kira sehat. Gitu kata Oma. Ya Allah, ibu coba deh kesini dulu deh. Ini lihat kondisi Yanti ini kayak harus dibawa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lah, Mas. Nungguin oma saya datang. Oma, Areja, Om Eka. Bertiga datang, bawa mama ke rumah sakit. Akhirnya diobatin. Setelah diobatin penyakitnya, wallahu alam, tiba-tiba mama divonis penyakit tumor karena perutnya membengkak. Ini nggak ada yang tahu nih. Apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang mama tahu. Kan tiap hari pakai baju kan. Iya itu deh. Penyakit tumor. Harus segera dioperasi, Bu. Walaupun belum besar, tapi divonis penyakit tumor karena ronsenan ya. Hasil ronsennya kita lihat, keluarga kita lihat ronsenan. Keluarga ya, keluarga semuanya tuh kita lihat. Terus gimana tuh? Ya udahlah, gimana lagi, operasi aja biar daripada pasien yang begini. Itu udah positif tuh pikiran. Oh mungkin karena sakit tumor yang nggak bisa mengatasinya sendiri gitu loh, stres atau operasi dilaksanakan dan dilakukan. Aku nggak mau nyebutin rumah sakitnya apa. Rumah sakit salah satu besar di daerah sana. Operasi dilakukan. Dan tahu pas dokter keluar, dokter bilang apa? Bu, kok aneh? Di ronsen ada tuh tumor. Saya operasi black, tumor itu nggak ada, Mas Jamal. Hilang. Sebagus dan seprofesional mesin, tidak mungkin bohong. Saya berani berdebat apapun. Nggak mungkin bohong itu mesin nyatakan tumor. Maksudnya tumor bohongan tuh nggak mungkin. Kita melihat. Pas dokter udah gedebah gini-gini, udah di perut ibu saya, dokter itu menyatakan tumornya tidak ada. Kalau saya berpikir secara yang dulu ya, kita coba saya ngomong ke dulu. Saya melihat perdebatan yang sangat-sangat besar. Keluarga saya, termasuk mama saya itu, debatin pihak rumah sakit. Pasti. Belah perut ibu saya. Mohon maaf ya, saya boleh kata kasar, ngincingnya di sini. Buang air besarnya di sini, Mas Bay. Gak bisa lewat bawah, karena kan organnya masih di waktu itu. Orang ibu saya waktu itu pup di sini, Mas Bay. Jadi pakai kantong plastik pup. Mas Bay, Mas Jamal bisa cek nanti kantong plastik yang buat pup biasanya gimana, sama buat buang air kecil. Perdebatan yang sangat panjang, saya tidak bisa mengkonfirmasi lebih lanjut lagi karena waktu itu orang dewasa lah yang paham terkait itu. Pokoknya antara itu dituntut atau enggak, itu nggak tahu, saya nggak bisa, nanti saya konfirmasi ke nenek saya. Dirawat lah, karena sudah selesai operasi, dirawat di situ, Mas Jamal. Dirawat di rumah sakit yang itu, di ruangan pasien. Jadi kondisi saat itu pasien itu ada 2, Mas Jamal. Satu ibu saya, satu pasien orang lain, dan dijagain sama keluarganya. Ibu saya dijagain sama Om Eka. Kalau kita berpikir secara normal, orang yang baru operasi perut, tumor, tidak bisa berjalan kemana-mana. Maksudnya, ya udah di situ kan udah disediain selang. Betul. Selang itu. Jam 11 malam, Om Eka dibangunin sama salah satu penjaga pasien yang lain. Punten, itu ibunya kamar mandi. Dan tau nggak, Mas Jamal? Mama ke kamar mandi itu udah aneh. Karena pertama nggak bisa berdiri. Iya. Di situ. Kedua, infusan itu dideret sama tiang-tiangnya. Kenapa bisa dideret? Karena di kamar mandi itu ke bawah tiangnya, Mas Jamal. Iya. Dan itu berdarah-darah. Bekas infusan kan ketarik gitu. Dan tau nggak mama lagi ngapain? Itu lagi duduk sini lagi kamar mandi. Ngetawain Om Eka. Tarik kemana? Orang ikut. Serah mana narik ke bawah mana, orang tetap ikut. Itu cerita Om Eka, bukan saya. Iya. Om Eka ke saya. Itu nggak bisa dijagain ya, yang jagain tuh Om Eka aja, Mas Jamal. Kalau Mas Jamal tahu rumah sakit itu, satu pasien pasti satu orang buat menginap gitu loh. Sisanya di luar banget. Jadi kalau Mas Jamal punya pengen tahu gambarannya, rumah sakit itu ya kamar. Ini koridor rumah sakit, dan ini tempat perawat, ruangan perawat sama ruangan istirahat perawat. Dibawalah ke tempat tidur lagi. Itu nggak ada yang ngobatin, Mas Jamal, karena kita nggak ada yang bisa. Akhirnya mama sembuh sendirilah. Kita dibacain sama si bapak yang
jaga pasien itu sama Omeka tuh dibaca-bacain, baca biasa aja. Itu aku nggak tahu sembuhnya kapan. Yang jelas saat jam 2:30 pagi hari itu juga Mas Jamal. Ini perawat yang bilang, bukan keluarga saya. Memang dari beberapa menit yang lalu perawat itu tuh denger kayak bunyi besi tuh teng 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 kayak besi apa ya, infusan tuh kayak diseret-seret gitu. Ternyata itu mama saya lagi jalan di koridor rumah sakit selama 15 menit kurang lebih dengan jahitan terbuka. Darah udah di mana-mana. Ini infusan darah. Itu jalan gini. Dan itu diketahui sama perawat dan itu bukan langsung diringkus sama perawatnya, tapi teriak perawatnya. Ah! Dan kenapa saya bisa tahu mama jalan itu? Karena kebangun Mas Jamal semuanya. Jadi teriakan si perawat itu ngebuat kita tuh nge-notice lah. Akhirnya udah sembuhin. Saat Oma tahu itu terjadi, Oma udah capek. Udah kita bawa ke tempat orang pintar yang biasa kita ini aja ngobatin keluarga. Kita punya orang pintar khusus buat keluarga kita, Mas Jamal. Emang orang pintar itu udah ngobatin beberapa keluarga kita, alhamdulillah berhasil. Tempatnya di daerah Bogor, salah satu daerah Bogor. Dibawalah mama ke tempat itu. Disembuhin lah mama. Wah, sembuh. Wah, ritual. Ritual. Saya nggak ikut. Saya ikutnya di luar. Yang ikut tuh Oma sama Omeka sama mama. Oh, ritual. Ritual jalan. Kita dapat 3 informasi. Satu, yang saya bilang, mama penyakitnya udah lama. Udah sebulan, katanya udah sebulan. Kalau yang tahu kan seminggu. Ternyata udah sebulan. Sebulan mama penyakit sebelum aku yang jagain. Penyakitnya itu adalah dari orang terdekatnya. Dan tahu nggak informasinya apa Mas Jamal? Mama tuh punya dukun sendiri. Ternyata orang jahat ini udah tahu dukun mama tuh yang mana. Lalu dia minta dukun mama ini buat nyakitin si mama. Dan mama nyembuhin penyakit itu datang ke dukun yang dia, tapi itu salah. Karena dia udah kerja sama duluan sama si orang jahat ini. Oh, paham. Jadi ya udah, dukun itu nerima duit, tapi bukan disembuhin malah nambah penyakit lagi. Penyakitnya. Lalu kedua, orang yang pernah datang ke mama, yang laki-laki itu bawa ke dukun. Tahu kenapa bawa ke dukun? Karena mama selama terakhir kita ngasih sajian terus, itu mama memang benar-benar dijagain Mas Jamal. Sama yang kesurupan yang sore berat. Yang saya minta ini, saya minta itu. Saya janji bakal jagain ibu kamu. Dan itu ke-distract sama yang ngejagain itu. Dan tidak terjadi hal-hal yang parah. Makanya kenapa pas orang itu ngebawa dan pulang itu malah lebih parah lagi. Dan ternyata yang ngemandiin mama itu justru malah lebih parahnya lagi. Buat gimana caranya buat mandiin mama. Paham gak misalnya? Paham banget. Gitu. Jadi itu informasi kedua. Iya. Informasi ketiga, silakan percaya atau tidak, ini mata saya sendiri yang melihat. Di sebelah belakang rumah mama terdapat jenglot dengan tanah kuburan dan helaian darah. Dan itulah yang membuat mama semakin gila saat itu menyakiti. Ditemuin sama siapa? Sama orang yang pintar ini. Sama orang pintar. Dan itu disaksikan oleh Oma sama Omeka. Mereka berangkat ke sana, ke rumahnya itu. Karena mau make sure, benar nggak nih? Kenapa bisa separah ini? Benar semua terjadi, ambil. Selesai sudah permasalahan kesurupan yang non medis itu. Setelah kesembuhan itu, Mas Jamal, mama nggak bisa berdiri. Innalillahi, mama sudah nggak bisa berdiri. Kaku semua, tidak bisa berbicara, sama sekali tidak bisa bicara. Cuma gitu. Buang air besar di tempat, buang air kecil di tempat, apapun di tempat dan tidak berbicara sebisa apapun selama 15 hari. Tinggal di rumah nenek. Setelah 15 hari, mama akhirnya bisa berbicara. Mulai aneh nih. Mi, boleh nggak Neng diurus? Itu aneh Mas. Tiba-tiba mama tuh bisa bicara. Mi, boleh nggak Neng diurus sama keluarga Neng aja? Karena kan nenek saya ini keluarga dari ayah. Boleh nggak Neng diurus sama keluarga mama aja? Neng mau gitu, siapa yang mau urus? Ada kok adik Neng. Aku belum tahu tuh mama punya adik, ternyata itu ada angkat Mas Jamal. Akhirnya mama, ya udah Neng boleh kalau Neng minta kayak itu, ya udah Neng ikut nanti
Oma pesenin ambulan. Waktu itu dari Jakarta ke sana pakai ambulan. Diawasin sama Om Ika, sama Om Ceing, om yang ada di rumah kita itulah. Satu yang aku inget saat mama diangkat pakai ambulan dikirim ke ini Sukabumi ya, bukan Cimalati, Sukabumi. Sukabumi. Mi, Neng nggak nitip Tegar. Neng tahu Tegar bisa. Tapi Neng nitip kesehatan Mami. Mami tolong sehat terus ya. Itu jelas sekali suaranya, orang nggak bisa ngomong, udah bisa ngomong. Ya Neng, kan Mami jawab, Oma jawab, ya Neng nggak apa-apa, nggak usah mikirin Mami. Udah yang penting Neng sehat. Karena kita masih positif, Mama tuh bisa sembuh. Karena belum ada tanda-tanda Mama tuh. Gimana? Yang gimana divonis untuk mau meninggal lah apalah. Karena Mama tuh bisa kayak gitu karena kehabisan energi, terus perut udah di Mas Jamal dan segala macamnya lah. Sembuh. Akhirnya dibawa ke mana? Ke Sukabumi, dibawa ke Sukabumi. Di rumah pediaman adiknya itu tidak ada berita apapun terkait Mama sebelum Mama meninggal. Hari dimana Mama terakhir, si adiknya Mama sebutlah si Neng lah, sebut Neng. Adiknya Mama ini kita sebut Neng. Mi, ini si Anti aneh. Katanya ada yang mau jemput, Mi. Coba nih denger nih. Itu semua di loudspeaker, Mas Jamal. Di loudspeaker, Mama bilang gini, Neng, ini Bapak sama Ibu udah mau jemput. Teteh, pamit ya, nggak apa-apa ya. Teteh pamit ya. Nah, bahasanya seperti itulah ya. Kalau nggak sama percis, mohon maaf ya. Teteh pamit ya, Neng. Nanti salamin ke Mami. Nah itu nggak tahu tuh, Mama saya teleponan sama Neng itu nggak teleponan sama nenek saya, oma saya itu. Iya. Itu dari tadi Teteh dijemput sama Bapak sama Ibu. Neng nggak apa-apa ya, Neng jalan duluan ya. Teteh nggak apa-apa ya, jalan duluan. Neng bisalah jaga diri. 5 menit setelah teleponnya itu kan nggak dimatiin, Mas Jamal. Kita saksi bisu satu keluarga mendengar suara terakhir Mama sebelum meninggal. Ya udah, ini Neng udah mau dibawa. Teteh udah mau dibawa. Udah, Teteh pamit ya. 10 detik itu Mas Jamal. 10 detik bilang pamit. Mi, Teteh meninggal, Teteh Yanti meninggal. Aku merinding lagi. Teteh Yanti meninggal, Mi. Itu udah nggak ada suara. Digerakin udah apa. Itu saksi bisu satu keluarga kita mendengar suara terakhir. Mama bilang pamit. Mama bilang pamit, meninggal. Setelah meninggal itu, akhirnya sudah seperti orang biasa meninggal, dimandikan. Dan kita satu keluarga di Jakarta tidak ada yang menyaksikan dimandiin jenazahnya Mama, dikuburin jenazahnya Mama. Aku nggak ikut itu. Kita keluarga di Jakarta nggak ada yang ikut. Karena saat itu juga Mama dikuburin. Tapi perjalanan ke sana? Enggak juga. Sampai kita dikuburin kita nggak jalan. Kita memang nggak jalan. Mau tahu kenapa kita nggak jalan? Kita sedang mengurus pondok saya, Mas Jamal. Karena pondok saya terancam untuk dikeluarkan. Karena saya 1,5 bulan nggak ada kabar masuk pondok itu loh. Kan saya kan santri. Iya. Ya. Jadi saya sudah memperjuangkan hak itu. Jadi kenapa saya nggak kesana sama keluarga? Setelah Mama dikuburkan, wafat almarhumah ibu saya, nggak sampai di situ aja, Mas Jamal. Ada lagi. Ini 5 hari kejadian. Hari pertama Mama meninggal. Hari pertama Mama meninggal saat saya sedang tidur. Itu kejadiannya di mimpi, Mas Jamal. Di mimpi ngelus kepala saya. Dan saya kalau mimpi kan kita bisa ngeliat diri saya, diri sendiri ya. Itu masih pakaian yang sama. Itu saya masih terasa mimpi. Mama duduk di sini dengan pakaian yang kotor sekali, ngelus kepala saya. Makasih ya Dek, udah ngejagain Mama. Makasih Mama, maaf kalau udah nyusahin guys. Kayak pokoknya harus jadi anak soleh, mau sehat. Panjang sekali, yang lebar sekali. Pas bangun Mas Jamal, karena saya udah sebulan jagain ibu saya, bau busuknya tuh inget sekali. Bau busuknya, bau apapun itu, bau penyakitnya, bau segala macam jenisnya itu masih tercium saat saya bangun. Busuk banget. Busuk sebusuk-busuknya. Pas saya bangun, itu kan pagi ya, bangun pagi. Situ saya tidak cerita apapun. Saya tidak cerita, saya dimimpin sama Mama.
Karena itu benar-benar nyata banget Mas Jamal. Kayak apakah itu mimpi atau memang saya tersugesti sama mimpi itu dan memang ada mama gitu. Hari kedua pas oma dimimpiin, nenek saya dimimpiin. Sama, dimimpiin, bilang makasih ya Mi. Maaf Neng udah bawa Tegar sampai nyusahin Tegar. Maafin juga Neng udah nyusahin Mami. Pas bangunnya itu sama. Tapi memang bedanya Oma tidak tahu percis baunya mama tuh seperti apa bau busuk. Oma cuma bilang, aku tadi dimimpin sama mama kamu. Bau busuk banget, bau busuknya masih ada. Pas Oma cium masih ada. Nggak tahu itu mimpi apa beneran si Neng Yanti datang. Nah di situ aku mulai speak up lah. Sama mah kemana juga. Tegar dimimpin sama mama. Bau busuknya bener Tegar kenal banget busuk mama seperti apa. Hari ketiga mama saya meninggal. Itu kakak saya perempuan saya yang sekamar sama saya. Yeah. Mimpi sama, dengan kata yang sama, mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Busuk yang ada di hidung kakak perempuan saya sampai ngebangunin saya dan saya mencium bau busuk itu Mas Jamal. Wah. Jadi ternyata kalau kita berdua waktu itu dimimpiin, mungkin akan mencium bau busuk yang sama dan kita bisa mengkonfirmasi bau busuk itu nggak hanya satu orang yang mencium. Bahkan kalau ada orang masuk ke situ, mungkin akan tercium. Iya. Karena pas saya dibangunin, yang mimpi kakak saya, pas saya dibangunin, bau banget. Itu, bau banget Mas Jamal. Bau sekali. Kita paginya ceritalah ke oma, ke opa. Kita cerita, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga baru hari ketiga. Hari keempat Om Ceing. Om Ceing ini datangnya bukan di mimpi Mas Jamal. Langsung. Ini konfirmasi cerita dari Om Ceing. Setelah kita ngumpul, membincangkan mama. Om Ceing langsung. Itu keadaan sehat, Mas Jamal. Bau, Om Ceing juga nyium itu bau. Ini nada bicara Om Ceing ya. Tidak terlalu lebay dan membicarakan seperti itu. Tolong jagain Tegar ya. Pokoknya Neng titip Tegar sama kamu. Pokoknya kasih tahu Tegar yang baik-baik. Om Ceing bilang, ya Teh tenang aja, Teteh tenang aja di sana udah, nggak usah kesini-sini, kesian itu Oma mikirin Teteh Yanti terus. Bangunlah Om Ceing. Itu mencium bau yang sama seperti yang saya bilang busuk, benar-benar bau busuk. Setelah hari ke-5, ke-6, ke-7, saya tidak pernah dimimpin sama ibunda tercinta saya lagi. Sampai situ sudah selesai cerita saya menjaga ibu saya. Wah, gokil. Pertanyaan gue adalah ketika dikasih tahu pelakunya siapa gitu ya, dan kronologinya seperti apa, dari keluarga nggak ada yang cari tahu, semacam membalas cari tahu gitu. Untuk membalas tidak, mencari tahu iya, tapi memang tidak dapat Mas Jamal. Orangnya itu ya udah nggak ada. Kita kan banyak keluarga di sana ya, keluarga kita banyak, semua mencarinya, tapi memang kita tidak peduli, sudahlah kita ikhlaskan kepergian mama. Dia tidak ada yang mencarinya. Oke, so Mas Tegar, mama itu ketika dia melukai dirinya sendiri ya, apalagi yang terakhir yang parah itu ya. Ketika dia sadar, dia merasa sakit gak? Atau dia bertanya-tanya, atau memang dia sadar kalau habis kesurupan gitu? Mau menjawab pikiran saya saat kecil atau sekarang? Oh, sama nanti coba dijawab pikiran sekarang ya. Oke. Kalau pikiran kecil dulu, saat itu terjadi, mama tidak menanyakan hal itu apapun. Mama selalu diam. Mama saat operasi juga selalu diam. Mama tahu itu dioperasi tapi mama diam. Tapi kalau untuk jawaban sekarang, saya yakin mama tahu sesuatu. Nah mungkin dengan dirinya sendiri, masa iya dia nggak sadar kalau tangannya, kulitnya, perut dijahit. Oke, kebayang. Berarti memang sosok mama itu juga secara nggak langsung nggak mau menyusahkan orang-orang sekitarnya ya, dan dia memendam itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa menyebabkan mama stres kan. Iya. Ini gila sih. Sangat-sangat gila. Dan efeknya juga ada ke saya Mas Jamal. Saya sampai sekarang ini, boleh sedikit cerita? Boleh. Saya sampai sekarang ini kasih saya satu di mana ada orang kesurupan.
taruh aja saya di situ. Kalau dia nggak nyerang saya berani berdebat di situ. Pasti selalu menoti saya kalau ada orang kesurupan. Oke. Efeknya sampai segitu, dan ada lagi yang lebih parahnya, Mas Jamal. Terkait jawaban itu, pertanyaan gue adalah, kenapa Mama selalu natap ke Mas Tegar pada saat itu? Kalau pertanyaan kecil itu, kalau pertanyaan dengan menjawab saat itu terjadi, mungkin gue nggak bisa jawab, Mas Jamal. Karena gue sendiri ya nggak tahu kenapa Mama bisa menatap gue. Kalau menjawab sekarang, karena gue mempunyai konfirmasi dari beberapa orang, karena di belakang gue ini ada beberapa sosok. Ini bukan gue ya, gue nggak bisa konfirmasi ini benar atau enggak. Ada 3 orang yang berbeda, tidak mengenal gue, selalu menarik gue dan bilang, "Weh, kowe iki sopo?" Kalau orang Jogja ya, ini karena ini kejadian di Jogja. "Kowe iki sopo? Kok banyak kali belakang?" Maksudnya kalau bahasa Indonesia, "Kok banyak sekali belakangmu? Kakekmu wes Rauno ya, nggak ada ya, ibumu juga nggak ada ya." Ini kalau ngomong yang di Jogja, tapi kalau ngomong untuk menjawab kenapa ibu notice, mungkin adanya kakek. Terus kalau Mas Jamal tahu, saya ini adalah anak kedua sebelum anak pertama hilang dalam perut ibu saya. Hah? Ada cerita lagi? Ada cerita lagi. Jadi Maman tuh pernah ngandung 7 bulanan. 7 bulan kakak pertama saya seharusnya. Kita punya adat masing-masing. Di mana waktu itu Mama melanggar, tidak boleh merayakan 7 bulanan. Saat Mama sama Ayah melanggar itu, besok paginya 7 bulanan Mama itu menggempes. Tidak ada bayinya di sini. Oke. Dan itu saya konfirmasi, ada namanya adik kelas saya yang di pondok pesantren, namanya Fitia, menggambarkan saya sosok tinggi besar, dan itu katanya kakak saya yang hilang. Karena kakak saya hilang bukan secara biologis, ya secara yang mistis itulah. Makanya kenapa ada kakak saya di belakang. Mungkin itu yang menotis kenapa Mama selalu menengok saya. Entah menengok anaknya yang pertama, dan kakek saya yang menjaga. Dan Mas Jamal tahu, saya pernah gila Mas Jamal pas kelas 3 SD. Karena kehilangan salah satu jimat pemberian kakek. Kalau Mas Jamal pernah searching di Google, khas Sukabumi, jimatnya adalah warna hitam, berbentuk kotak, isinya tanah kuburan pemberian kakek waktu itu. Gue pernah lihat, cuman isinya nggak pernah lihat gitu. Ya. Isinya ternyata tanah kuburan. Dan itu gue disuruh jaga. Dari kecil gue sakit kan, kasih itu gue sembuh sama kakek, sama almarhum kakek. Saat kelas 3 pas lagi olahraga, ini buat temen-temen gue yang ngambil nih kurang ajar. Kalau kalian ingat pernah ngambil kalung hitam gue pas olahraga, itu gue gila Mas Jamal. Gue gila demam itu selama 3 hari. Karena kehilangan itu. Awalnya gue demam, terus gue ngobrol sendiri kayak orang stres. Akhirnya dibawa ke ustadz, harus tidur di 3 genggaman helai tanah kakek di bawah bantal. Semua disambungkan dengan hal mistis. Berarti memang dari keluarga lo pun banyak kejadian ya di belakang ya, atau banyak cerita juga ya? Banyak cerita, apalagi kakek saya. Mungkin kalau teman-teman pengen kita undang lagi Mas Tegar, boleh tulis di kolom komentar ya, untuk menceritakan kejadian apa aja sih yang terjadi di belakang keluarga Mas Tegar ya. Boleh Mas ya? Boleh Mas ya? Iya. Oke. Next time kita undang lagi, aman ya Mas ya? Aman. Oke. Terakhir Mas Tegar, waktu Mama meninggal ya, dan itu kan juga disaksikan lah, didengar gitu ya. Perasaan lu gimana Mas? Sampai di kamar gue nangis, gue sedih kehilangan sosok ibu yang gue jagain Mas. Tentu ya gue bakal, ya gue sedih lah, gue kayak ya udah, kayak apa ya, gue udah gue gak ada yang jagain ibu gue sebulan. Pasti sedih lah. Karena kan gue juga udah lama gak ketemu ibu gue kan. 4 tahun saat itu. Sedih lah pasti. Kalau boleh tahu 4 tahun itu kenapa gak bisa ketemu? Ya pertama karena gue gak punya alat komunikasi sama ibu mungkin ya. Ketika di pondok ya? Pondok itu kan baru 1 tahun. Oke. Jadi memang dari kecil gue main warnet. Ya gue main warnet sama teman-teman, gak ada alat komunikasi buat menuju ke Mama lah gitu. Jadi memang Mama yang tahu
Mama kemana aja, mama ngapain aja ya hanya nenek gue ini, omah ya. disebut omah ini. Oke. Ini agak sensitif ya, cuman gue juga nggak tahu ya sampai sekarang ya. Ayah waktu itu kemana? Ini gue harus jawab jujur apa nggak? Apa gue biarin aja? Pengennya yang mana nih? Bebas Mas Tegar. Apa mau digantung? Karena gue nggak suka yang bertele-tele, gue bakal cerita sejujur-jujurnya. Jadi saat itu memang ayah gue sibuk sama dunianya, sama istri barunya, Mas Jamal. Jadi memang saat itu kan udah cerai. Jadi ibu gue ini istri kedua dari ayah gue. Jadi memang saat cerai itu gue juga, jangan gue, anak pertama dari istri pertama aja, Areja itu juga udah memutuskan untuk ya udah serah lu mau ngapain, lu mau nikah sama siapapun bebas. Karena gue nggak bisa ngelarang. Karena saat itu ayah udah nikah sampai istri yang keempat. Wow. Nggak apa-apa, ini nggak dipotong juga nggak apa-apa. Biar Iya paham. Karena gue juga ada perasaan gimana gitu, ngeganjel gitu Mas. Iya. Makanya tadi gue sempat ngomong ini kayaknya agak sensitif gitu ya. Feeling gue ya, ternyata bener. Jangan nggak kan seorang ayah kalau masa ayah ngebiarin anak sama mamanya telantar gitu. Betul, iya. Pasti ada cerita di balik itu kan. Ya memang ayah waktu itu memang sudah sibuk dengan dunianya, mama juga kan udah cerai, jadi udahlah, mama nggak mencari suami baru, ya mama hidup sendiri aja, sibuk sendiri kerja dan lain segala macamnya. Oke, siap. Mas Tegar, terima kasih untuk cerita kisahnya ini. Apa ya, banyak banget pelajaran ya yang bisa kita ambil ya. Karena bagaimanapun orang tua ya tetap orang tua ya. Tetap orang tua. Mau selama apapun saya ditinggal, tetap saya harus mengabdi kepada orang tua saya. Itu dia. Iya. Cakep. Oke. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Tegar izin pamit. Bye. Thank you. Oke.